Kecuali sebagai tuan rumah, Indonesia selalu absen dari peta sepak bola dunia kategori usia muda. Ini untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U17 bakal tampil di Piala Dunia U17 buah dari keringat, taktik, dan tekad. Dari laga ke laga, mereka nggak cuma main bola, mereka nunjukin taji. Di tengah panasnya jeda, anak-anak muda ini ngasih dingin hati pendukung Indonesia. Mereka nggak cuma lari ngejar bola, tapi lari ngejar sejarah. Puncaknya saat lawan Yaman, mereka ngebut kayak kereta cepat Jakarta-Bandung. 4 gol 1 pesan, kami layak ke Piala Dunia. Di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Mereka menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Menang 1-0 atas Korea Selatan. Menang 4-1 atas Yaman. Menang 2-0 atas Afghanistan. Dengan 3 kemenangan ini, Indonesia lolos ke babak perempat final dengan status juara grup dan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Indonesia jadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos. Sisanya ada Qatar sebagai tuan rumah, Jepang, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kalau menurut saya bisa berhasil karena memang teamwork ya, atau kerjasama di antara para pemain itu memang lebih baik. Kalau kita berbicara soal individu, ya tentu ada saja pemain yang akan mengandalkan skill individunya untuk keluar ya dari tekanan para pemain tim lawan. Tapi pada ujung-ujungnya, saya melihat bahwa para pemain lebih fokus bagaimana caranya mereka bisa membentuk kerjasama dengan mengandalkan passing di antara satu sama lainnya. Maka itu kalau kita perhatikan gol-gol yang dicetak oleh para pemain Timnas Indonesia U17 itu dari open play, artinya bukan dari penalti atau juga dari tendangan bebas, maka melibatkan beberapa kali passing. Contoh seperti di pertandingan terakhir melawan Afghanistan, kan kita melihat pada saat mencetak gol ada proses passing, ada proses build up yang dilakukan oleh para pemain sehingga mereka bisa mencetak 2 gol di masa injury time melalui open play. Di tangan pelatih Nova Arianto, Garuda Muda main pakai formasi 3-4-3. Penguasaan bola yang tenang, pressing cepat sewaktu lawan pegang bola, dan transisi dari bertahan ke menyerang yang nggak pakai lama. Zahabi Goli jadi jembatan penting di lini tengah. Sementara Evandra Florasta punya insting gol yang tajam di depan. Lini belakangnya juga solid, nggak gampang panik, selalu kompak dan disiplin jaga area. Kalau saya melihat transisi ya, meskipun tidak selalu berhasil, tapi ya ada efektivitas dalam transisi. Memang ada beberapa kali juga transisi itu gagal, tapi kelihatan bahwa memang fokusnya adalah bagaimana caranya untuk memindahkan bola dari area pertahanan sendiri ke area pertahanan tim lawan secara cepat. Nah, itu kan namanya transisi. Jadi saya melihat proses transisi ini berjalan cukup baik ya. Di balik performa gemilang Garuda Muda, ada pendekatan yang lebih tenang tapi matang. Bukan hanya soal formasi dan strategi, tapi soal cara membangun tim dari dalam. Mulai dari pola pikir pemain hingga atmosfer di sekitar mereka. Tapi saat ini Coach Nova membangun timnya juga dengan pendekatan yang lebih baik ya. Pendekatan yang fokus terhadap pembinaan pemain, fokus terhadap pengembangan tim. Tidak terlalu banyak hingar-bingar publikasi. Dan itu yang membuat pemain juga bisa benar-benar fokus membentuk dirinya menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Jadi mungkin sebelumnya banyak yang hanya bermimpi main bola itu lebih ke kompetisi profesional ya, menjadi pemain yang mainnya di level ya katakanlah kompetisi Liga 1, Liga 2. Tapi ketika Piala Dunia digelar di Indonesia, mimpinya itu menjadi lebih besar dari itu. Pemain menyadari bahwa ternyata main di Piala Dunia itu bukan hal yang mustahil gitu loh.